Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast SMK Negeri 2 Banjar bersama saya Ibu Tira Mayasari. Pada podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial yang penuh inspirasi, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Nunung Erni Nuraini MMPD selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 2 Banjar. Kita semua mungkin sudah mengenal beliau, tapi pada podcast hari ini kita ingin mengenal beliau lebih dekat. Maka dari itu tema podcast kita hari ini yaitu tak kenal maka ta'aruf. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat datang di podcast SMK Negeri 2 Banjar. Ini merupakan podcast pertama kita Ibu. Iya. Ya. Ibu, bolehkah kami bertanya-tanya sedikit? Boleh. Oke. Silakan. Bisakah Ibu menceritakan perjalanan karir Ibu sebagai kepala sekolah dan pada akhirnya menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 2 Banjar? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu semuanya. Saya tadi sudah dikenalkan dan saya sangat berbangga bisa ada di podcast SMK Negeri 2 dan ini katanya podcast pertama ya. Betul sekali, Podcast Bu. pertama untuk SMK 2 Banjar. Ini luar biasa. Oke, baik, tadi pertanyaan yang tadi. Bagaimana mungkin karir saya sampai menjadi kepala SMK Negeri 2 Banjar. Karir saya untuk kepala sekolah itu sejak 2013, walaupun saya diangkat PNS itu sejak 1994 gitu kan ya. Tapi diangkat jadi kepala sekolah itu tahun 2013 di SMK Negeri 2 Banjar. Jadi luar biasa ya. Jadi tahun 2013 saya diangkat pertama kali jadi kepala sekolah itu di SMK Negeri 2 Banjar. Walaupun belum seperti ini ya, perkembangannya luar biasa. Kemudian 1,5 tahun di SMK 2. Kemudian saya diberi tugas kembali di SMK Negeri 1 Banjar. Jadi saya kembali lagi ke rumah karena saya diangkat PNS di SMK Negeri 1 Banjar. Jadi kepala sekolah saya kembali lagi di tahun 2014. Nah, bersamaan dengan itu di tahun kurang lebih 2000 berapa ya? Saya PLT di Padaherang. Kurang lebih 1,5 tahun. Dan setelah itu juga PLT di SMK Negeri 4 Banjar di tahun 2021. Nah, ketika ada rotasi besar di tahun 2021 itu saya dipindah ke SMK Negeri 1 Ciamis dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Nah, di tahun 2025 ada program Pak KDM yang dimana semua kepala sekolah harus dekat dengan rumahnya. Kebetulan saya kan di Banjar, rumah saya di Banjar. Akhirnya program Pak KDM saya kembali lagi ke Banjar dan luar biasanya saya ditempatkan lagi di SMK Negeri 2 Banjar. Berarti hampir berapa tahun ya? Dari 2014 kemudian 2025 saya kembali lagi ke sini. Perkembangan yang luar biasa di SMK 2 Banjar. Itu kepala sekolah mungkin yang pernah di SMK 2 Banjar sampai dengan SMK 2 Banjar seperti ini luar biasa. Capaian yang sangat-sangat pesat untuk SMK Negeri 2. Yang paling tahu saya itu dulu nggak berpagar, sekarang sudah berpagar. Walaupun mungkin dulu tidak tahu yang naik pagar, sekarang banyak yang tahu naik pagar karena sudah diberi pagar. Kalau dulu saya nggak tahu ada yang loncat pagar kan, karena tidak berpagar. Kalau sekarang sudah dipagari, jadi tahu yang loncat pagar, gitu kan ya. Luar biasa SMK 2 Banjar. Alhamdulillah SMK Negeri 2 Banjar sudah banyak berkembang ya Bu. Betul, di tahun iya, ini. betul. Sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Banjar, apa harapan Ibu terdekat terhadap SMK Negeri 2 Banjar? Sebetulnya banyak ya harapan, tetapi secara hampir semua lah sekolah di yang namanya SMK, harapan setiap Bapak Ibu guru, kepala sekolah ingin siswanya terserap di dunia usaha atau di dunia kerja. Walaupun mungkin tidak terserap di dunia usaha atau di dunia kerja, minimal anak-anak lulusan SMK bisa berwirausaha. Makanya di SMK itu terkenal dulu ada BMW ya,
bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha. Jadi untuk anak-anak SMK ini harus punya plan A dan plan B. Jadi ketika plan A-nya itu ingin bekerja di perusahaan ataupun di mana, tetapi harus ada plan B karena perusahaan mungkin suatu waktu apa yang kita harapkan tidak bisa mengakomodir kita untuk menjadi pekerja atau karyawan, maka wirausaha itu menjadi bagian terpenting untuk menjadi plan B-nya. Jadi anak-anak SMK yang keluar dari sekolah kemudian sudah punya ini untuk berwirausaha itu lebih hebat lagi karena selain dia bisa mendapatkan sesuatu, tapi justru yang terpenting bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan luar biasa ya, jadi bos malah, bukan jadi pekerja. Itu yang Ibu harapkan untuk anak-anak SMK, khususnya di SMK Negeri 2 Banjar, bisa terserap di dunia kerja. Nah, tadi kan ya Ibu berharap lulusan SMK Negeri 2 Banjar dapat bekerja, siap bekerja atau bahkan berwirausaha. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 2 Banjar supaya mereka siap untuk itu, Bu? Iya, karena tadi anak-anak SMK harus sudah bisa membedakan antara SMK dengan SMA. Karena kalau SMK hampir 90% itu kan mau bekerja. Keluar dari sekolah ini semuanya mau bekerja. Tapi kalau SMA konsepnya bukan, tetapi dia melanjutkan gitu kan ya. Nah, karena siap bekerja, anak-anak SMK itu harus sudah memahami SMK beda dengan SMA. Ketika dia masuk dari mulai kelas 10, dia mindsetnya harus berubah. Ketika masuk itu, dia seolah-olah sudah memposisikan sedang training bekerja. Jadi persiapan bekerja. Artinya, dia harus mengerti bagaimana sih sebetulnya budaya kerja itu. Gitu ya. Di antara yang harus mereka pahami adalah disiplin. Disiplin itu apa? Minimal memahami tentang tata tertib, aturan yang diterapkan di sekolah. Ketika dia memahami aturan yang ada di sekolah, dia akan membiasakan dimanapun nanti kalau bekerja, dia akan mengetahui dulu aturannya apa. Kalau dia tidak mengetahui dan tidak membiasakan tahu aturan, dia jadi tidak tahu aturan dan tidak tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Jadi sekali lagi untuk anak-anak SMK harus disiplin dengan cara dia mengetahui dulu tata tertib sekolah. Harus datang tepat waktu. Berarti disiplin. Anak-anak SMK itu datang tepat waktu. Itu tidak bisa toleran. Kudu betul-betul gitu kan ya, bahwa ini salah satu disiplin di mana ada aturan tepat waktu. Karena ketika dia bekerja itu akan ada di perusahaan manapun, di kantor manapun, yang namanya datang tepat waktu itu akan diterapkan. Jadi pembiasaan pada saat di sekolah itu akan menjadikan satu kemudahan bagi anak-anak lulusan SMK untuk menjadi pegawai, karyawan yang disiplin karena dari sekolahnya sudah terbiasa. Kemudian untuk bekal dia nanti bisa bekerja, tentu saja menyiapkan kompetensi keahlian yang dia sudah pilih dari awal. Ketika dia memilih jurusan DPIB misalkan, apa sih kompetensi dari DPIB yang harus dimiliki? Nah, itu tingkatkan sehingga dapat bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah yang lain. Karena pesaing mereka bukan temannya saja, bukan hanya satu kelas saja, tetapi pesaing mereka ada di luar sana yang begitu banyak. Nah itu jadi untuk anak-anakku ini SMK Negeri 2 nanti yang mungkin kelas 12 nih yang mau lulus ya, sudah harus bertanya, saya kompetensinya ini apa ya gitu kan. Jangan sampai nanti sudah kelas 12 mau keluar, saya tuh belum apa-apa ya, belum bisa apa-apa. Nah itu kan terlambatnya jauh sekali. Makanya ini anak kelas 10, kelas 11 harus sudah punya perencanaan yang matang karena semua anak-anak habis 90% setelah lulus mau bekerja. Jadi harus persiapannya bekerja, nggak bisa main-main lagi. Iya, gitu. betul. Sebenarnya tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Banjar itu betul-betul menunjang ya Bu untuk kesiapan mereka, bagaimana kebiasaan mereka gitu, yang nantinya diterapkan di dunia kerja begitu ya Bu. Jadi terbiasa. Ya, terbiasa. Ya mudah-mudahan siswa-siswi SMK Negeri 2 Banjar semakin paham gitu ya Bu, bahwa banyak manfaat dari apa yang diterapkan di SMK Negeri 2 Banjar gitu. Memahami ya. Memahami, betul. Jadi mindsetnya bisa berubah. Harus berubah. Ya. Apalagi mereka sudah dewasa ya Bu. Betul. Dituntut dewasa kalau anak SMK itu dituntut dewasa.
Karena kelas 10 itu sudah langsung tadi, saya harus bekerja kan, gitu kan. Apalagi harapan orang tua yang luar biasa. Ya, saya sering bertanya ke orang tua ya kalau waktu PPDB itu ya, Bu kenapa masuknya ke SMK? Ingin anaknya langsung kerja. Kan itu harapan orang tua yang anaknya itu harus tahu. Jangan sampai nggak tahu loh. Iya. Orang tuanya pengen langsung kerja, anaknya malah main-main kan karena tidak paham tentang tadi. Tapi kalau semuanya masuk ke SMK itu harapan orang tua yang kerja, anaknya mudah-mudahan bisa memahami itu dan melaksanakan harapan orang tua sehingga apa yang diharapkan orang tua tercapai. Gitu. Seperti halnya mungkin di sekolah kita kan ada ketentuan yang harus rambutnya pendek, Ah, pakaian rapi, iya, itu betul. sebenarnya untuk meningkatkan kualitas diri mereka, Kualitas, ya, betul. betul. Supaya penampilan mereka nanti menunjang di dunia Menunjang. kerja juga harus rapi seperti Betul. itu ya, Bu. Karena memang rambut itu bukan hanya sekedar untuk styles Iya. ya, tapi ada kalau di SMK itu takutnya ketika rambutnya panjang mengganggu konsentrasi dalam praktek. Belajar. Karena di SMK kan 70% praktek. Iya. Ada praktek yang mungkin membahayakan ketika rambutnya panjang. Ayo we gituan. Itu kan ya, karena Iya. menghalangi Iya, kan, menghalangi betul. pandangan kan. Kalau misalkan panjang tuh Iya. rambutnya, jadi nanti cilaka gitu kan ya. Nah, kenapa di SMK? Kan di SMK 70% itu praktek. Dan prakteknya mungkin ada yang membahayakan ya. Ada menggunakan mesin yang mungkin kalau tidak konsentrasi, bahaya itu kan ya. Nah, rambut salah satunya ada selain tadi juga untuk kesehatan. Ya kan ya, karena kalau rambut terlalu panjang juga ya kelihatannya ada ledrak gitu kan. Iya, betul. Itu ya. Ya, tapi kalau misalkan rapi gitu kan Iya. ya, itu kelihatannya teh ringsing Iya. kalau cek bahasa Sunda mah gitu ya, Iya. ringsing, enak gitu, hampang gitu kan. Jadi mau bekerjanya juga gitu. Tapi kalau panjang mah geus gugutrut gitu kan ya. Itu enggak terlalu simpel sih kalau yang bekerja mah harus rapi, betul. Itu mungkin yang kurang dipahami oleh siswa-siswi kita. iya. Seperti halnya mungkin kalau di praktek kuliner gitu ya, Bu, kalau rambutnya panjang ke Nah, makanan itu, iya seperti itu. betul. Kan kalau ada rambut itu kan udah nggak laku aja itu Nah, kan. itu iya betul. Selanjutnya Ibu boleh menanya sedikit mengenai personal Ibu. Boleh. Karena asal kita jangan terlalu dalam. Iya. Karena kita di sini kan ingin mengenal Ibu lebih dekat Oke, gitu. iya, betul. Kalau boleh tahu hobi Ibu itu apa? Sebetulnya hobi saya tuh banyak juga ya, tapi yang mungkin itu tuh olahraga. Saya senang olahraga semuanya. Coba aja kalau misalkan saya renang bisa, gitu kan ya. Saya dulu dari mulai SMA itu sudah tim basket, tim voli, gitu kan ya. Sampai ke perguruan tinggi itu saya tim voli waktu itu di IKIP ya. Mudah-mudahan nggak ada yang dengar nih. Di IKIP Bandung itu saya waktu itu tim voli. FEPS ya waktu itu, saya masih ingat itu, walaupun waktu itu masih celananya pendek banget gitu. Jadi saya olahraga senang, tenis lapangan, tenis, cuma memang saya nggak sampai ke profesional karena tadi terlalu banyak yang disukai. Jadi karena terlalu banyak yang disukai, jadi nggak ada yang satupun yang profesional gitu kan ya. Tapi kalau satu aja gitu kan ya, saya insya Allah mungkin profesional, tapi saya mungkin nggak jadi kepala sekolah, jadi olahragawan gitu, atlet gitu. Saya senang banget gitu kan ya, apapun yang nggak bisa itu apa ya. Dari olahraga itu kan itu hampir lah kalau itu saya senang karena mungkin turunan juga ayah saya kan guru olahraga, jadi saya senang olahraga gitu. Nah kemudian juga nyanyi saya senang karena saya masih ingat SD kelas 3 itu saya juara nyanyi solo Sunda. Walaupun tadi nggak profesional juga gitu kan ya, jadi setelah itu nggak ditekuni gitu kan ya, karena memang hanya senang-senang saja gitu. Saya senang nyanyi, senang itu. Pernah ke studio Rada kalau nggak salah di Tasik itu ada ya, itu dulu mah nggak ada TV itu tuh, jadi nyanyi itu masih kelas SD. Jadi saya senang nyanyi, saya senang gembira. Saya tidak senang dengan konfrontasi sebetulnya. Jadi saya menyalurkannya olahraga, nyanyi gitu ya, daripada konfrontasi gitu. Yang penting hidup sehat ya, Bu, pikiran tetap positif gitu betul. kan ya. Itu. Jadi itu. Iya. Tempat favorit Ibu untuk bersantai apakah ada, Bu? Banyak juga ya. Kadang-kadang kalau saya senang sebetulnya di sejuk ya. Jadi kalau yang panas agak kurang sih. Ya, kayak pantai itu kan panas ya. Walaupun saya senang melihat pantai tapi kalau malam hari, sore hari nggak panas gitu. Tapi yang paling enak itu pegunungan. Memang luar biasa ya kalau pegunungan, karena ketika melihat gunung itu seperti lukisan alam ya, sehingga kita tambah
luar biasa nih, Allah membuat alam yang begitu indah ya, sehingga ketika kita memandang semua itu ada pencipta yang luar biasa gitu kan ya. Jadi betapa kecilnya kita gitu kan ya. Nah, kita hanya bisa menikmati apa yang Allah lukis, ada apa yang Allah yang buat, sehingga mungkin menambah karena sejuk tadi ya gitu. Itu saja sih, saya senang yang sejuk. Di tempat Benar, sejuk gitu. membuat kita jadi lebih tenang, Lebih nyaman, nyaman, ya aman Bu. gitu Iya. kan, karena hijau ya Iya, gitu. Makanya betul. sekolah ini saya ingin hijaukan gitu kan ya. Saya konsepnya menghijaukan sekolah ini, mudah-mudahan Mudah-mudahan, tercapai amin gitu. Ibu, mudah-mudahan terrealisasi dalam Realisasi. waktu dekat ya Bu. Iya, insya Allah, insya Allah. Eh, pertanyaan terakhir mungkin Ibu, kalau Ibu memiliki kekuatan super, apa yang ingin Ibu miliki? Ya tadi, kalau terbang nggak bisa gitu kan ya, saya bukan Superman gitu kan ya, dan namanya sih bukan Superman saya gitu kan ya. Jadi saya selalu punya satu kekuatan, yaitu keyakinan gitu. Itu yakin banget gitu. Saya yakin beres lah gitu. Saya yakin bisa lah kan gitu. Tapi walaupun mungkin dengan prosesnya, tapi keyakinan itu membuat perjalanan itu ringan gitu. Saya yakin lah gitu kan. Seribut apapun saya yakin lah beres. Nah gitu. Sesulit apapun saya bisa lah. Nah, itu keyakinan yang membuat saya bisa sampai sejauh ini gitu. Dari ketika saya kesini, saya yakin lah bisa gitu. Kok jauh ya? Saya pasti bisa lah. Nah itu keyakinan itu yang membuat saya itu optimis banget terhadap sesuatu hal gitu kan ya. Walaupun mungkin ya itu harus proses kan, harus ada upaya dan usaha. Karena saya yakin bahwa Allah selalu dekat gitu kan. Keyakinan itu yang membuat, karena Allah itu ada. Dan saya yakin ketika satu keberhasilan bukan keberhasilan dengan sendirinya, tetapi karena Allah gitu kan. Karena tidak ada satu apapun yang menimpa kita ataupun yang bisa kita lakukan tanpa campur tangan Allah di situ. Itu yang membuat mungkin bagi saya itu super banget gitu. Dan alhamdulillah saya punya rasa dan punya pemikiran yang seperti itu. Jadi mungkin ketika kita yakin dan optimis, kita dapat mencapai sesuatu dengan ringan mungkin kita ya Bu, betul. tanpa beban Betul, gitu. betul. Dan kita bisa mencapai tujuan dengan rasa senang, Iya, bahagia betul, gitu, tanpa betul. terbebani apapun. Betul. Mungkin seperti itu. Dan ketika keberhasilan tidak oh ini aku. Nah, Iya. karena apa? Tadi Allah lah yang menolong kita. Itu kan ya, karena kalau tidak ada sang penolong itu, nah itu saya juga mungkin tidak bisa apa-apa itu. Tapi saya yakin bahwa Allah akan menolong gitu. Iya. Wah, pembicaraan kita benar-benar menarik ya, dan seperti yang tadi saya bilang di awal, penuh inspirasi. Semoga kita semua dapat belajar dari Ibu tentang optimisme dan keyakinannya ya Bu. Terakhir nih Bu, terakhir satu kali lagi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh warga SMK Negeri 2 Banjar? Ya, kepada seluruh warga SMK Banjar, baik Bapak Ibu guru atau anak-anakku, bekerjalah dengan hati. Karena dengan hati kita akan menjadi tentram. Dan apa yang kita inginkan, insya Allah akan selalu ada. Amin. Mungkin nggak cukup ya waktu yang akan kita banyak lagi. Kayaknya ini banyak banget yang ini ditanyakan, tapi mungkin waktunya. Insya Allah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan, cuma waktu kita terbatas. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya Bu, di podcast kita akan bertemu selanjutnya lagi dengan sesuatu yang lain lagi ya. Untuk podcast hari ini mungkin kita sudahi sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi di podcast selanjutnya, dan untuk Ibu mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Dapat memimpin SMK Negeri 2 Banjar menjadi lebih baik tentunya. Amin. Insyaallah. Demikianlah podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.